Indonesia juga begitu. Jumlah kasus itu naik atau turun tergantung jumlah tes. Kalau mau kasusnya sedikit, jangan lapor jumlah tes seperti di Cina. Kalau mau kasusnya banyak, perbanyaklah jumlah tes. Dan jangan heran, kebanyakan dokter, termasuk yang memberi nasihat kepada presiden, justru ngotot minta jumlah tes diperbanyak, karena berpikirnya textbook. Dan juga karena ada duitnya. Kenapa pada minta tes COVID diperbanyak? Duit. Sweeping tes COVID? Duit. Hasil tes positif, masuk rumah sakit? Duit. Kalau mati, kubur protokol COVID? Duit lagi. Inilah hebatnya godaan setan. Sekarang kita bandingkan kasus COVID Indonesia dan Amerika. Grafik merah itu Amerika, grafik hijau itu Indonesia. Dihitung per 1 juta penduduk, kasus COVID di Amerika jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tapi tetap aja, di saat Indonesia dilarang mudik tanggal 6 Mei lalu, di Amerika tanggal 16 Mei pada nonton UFC tanpa masker. Itu kalau di Indonesia pasti pada nyinyir dengan fantasi, awas nanti ada klaster UFC. Kita adalah korban kebodohan dan ketakutan kita sendiri. Di Houston itu bebas karena gubernurnya memang cabut aturan wajib masker dan pembatasan bisnis. Padahal kasus COVID-nya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Inilah contoh gubernur yang memikirkan rakyatnya, bukan gubernur pencitraan seperti di negeri overacting. Kalau diperhatikan, belakangan grafik kasus COVID di Amerika turun lumayan drastis. Apa sebabnya? Jangan ngarang, kita lihat data jumlah tes. Bingo, Amerika mulai pinter. Seperti di Cina, kalau mau turunkan kasus COVID, kurangi jumlah tesnya. Mau ngomong apa? Buktinya Amerika dan Cina sehat-sehat aja? Buktinya Cina malah dipuji oleh dunia, sukses mengatasi COVID. Kita ini seperti katak dalam tempurung, sibuk ngarang teori sendiri, nggak ada wawasan, lihat data dan fakta di negara-negara lain. Kami ini bukan anti masker, yang mau pakai masker silakan, yang nggak mau ya jangan dipaksa, seperti di Cina dan Amerika. Yang namanya pakar kesehatan ini nggak jujur, nggak pernah selidiki dan cerita risiko penggunaan masker. Ini berita di media mainstream, The Straits Times Singapura. Bukan media gosip, media paling terkemuka di Singapura. Mereka jujur beritakan fakta bahwa setelah 12 jam digunakan, ada begitu banyak bakteri dan jamur di masker yang Anda gunakan. Yang mau pakai silakan, tapi kalau maksa, siapa yang nanggung risiko bakteri dan jamur sebanyak itu masuk ke mulut dan hidung rakyat setiap hari? Kepada para pemirsa, kondisi akan semakin memburuk kalau rakyatnya diam saja. Pemerintah baru akan gerak kalau ada desakan dari rakyat. Jangan harap ada perubahan kalau tidak lakukan apa-apa.